menghadapi situasi saat ini dan juga menyesalkan sebenarnya tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas lah, tidak sesuai dengan yang kami pikirkan dan kami rasakan. Lihat perkembangan besok barangkali. Ya, ini kan akan dilakukan hari Sabtu di Surabaya, Pak. Ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi barangkali baru mungkin sebuah ide gagasan dari kawan-kawan, kemungkinan ya. Pak Surya Kita sendiri, perkembangan. Pak Surya lihat sosok Caimin sendiri gimana nih, Pak? Ya, Caimin kan bukan orang lama, masih puluhan tahun yang lalu saya anggap adik saya. Caimin juga pernah di sini, di kantor ini. Pak Surya, Jadi jangan salah, dia lah punya latar belakang yang sama, komunitas pers ya. Pak Surya, Sama dengan Bambang Susatyo ya kalian ingat itu, atau Gus Ipul. Pak Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Tapi benar Pak, seperti apa yang dibilang oleh Demokrat, tidak ada komunikasi dipaksa untuk mengiyakan apakah betul begitu saja. Saya kurang memahami itu betul-betul. Sebagai kakak bagi kalian semuanya. Kalian lihat suasana saya, kalian ada, saya menghindar dari kalian atau tidak? Ya udah, secara psikologis saja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Ya mungkin. Tetapi masalahnya, mudah-mudahan kita nggak tahu apakah ini keputusan resmi, apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakilin, kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Ya. Pak, dalam beberapa hari ke depan ini ada rencana untuk bertemu Demokrat Pak untuk membahas hal ini? Kalau saya nggak ada. Tidak bisa menjalin komunikasi lagi Pak dengan Demokrat atas tudingan. Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Pak Surya, ini kan ada wacana PKB merapat. Nah, Pak Surya sendiri melihat ini gimana? Apakah betul dengan bergabungnya PKB ini artinya menguatkan suara Mas Anies di Jateng dan juga Jatim? Ya, harapan kita kalau memang itu memang terjadi ya demikian pasti. Mana ada harapan kita ke arah yang negatif. Harapan kita pada ke arah yang positif. Semua harapan kita pada hal-hal yang baik, yang bagus, yang positif. Tapi memang Caimin sendiri dipersiapkan untuk jadi cawapresnya Anies ya Pak? Saya harus jujur menyatakan nggak pernah dipersiapkan. Nah, ini jawaban spontan seperti ini supaya kalian nilai ada kejujuran atau tidak. Nggak ada mempersiapkan. Pak Surya, berarti ini koalisi dengan Pak Jokowi perubahan tadi ada arahan khusus dari Pak Jokowi? Nggak ada arahan. Tapi sampaikan salam-salam pada teman-teman pers ada. Kalau ketemu. Pak Surya, ini berarti apakah koalisi perubahan ini nantinya ke depannya akan bubar dan Pak Surya memilih untuk Nasdem dengan PKB saja cukup? Nah, insya Allah apa yang terbaik lah ya. Nah, kenapa kita harus paksakan bubar kalau memang dia bisa bertahan baik, bagus, berkembang. Syukur-syukur apa yang direncanakan bisa tercapai. Nah, ini kan satu ridho yang bagus. Nah, kita nggak tahu. Gitu. PKB juga di dalam koalisi pemerintahan, apakah masih tetap menginginkan perubahan atau? Perubahan itu apa? Ada di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Esensinya perubahan. Bagaimana kita katakan mendekatomikan seakan-akan hak perubahan adalah hak mereka yang di luar pemerintahan. Udah cilaka cara berpikir kita seperti ini. Perubahan itu harus dijalankan, suka atau tidak suka, bagi siapa saja. Yang suka dia akan melakukan perubahan itu dengan kesadaran.
Yang tidak suka dia sudah tidak peduli. Apa terjadi perubahan tanpa dia pahami. Perubahan itu terjadi juga secara automatically. Nah itu kan. Ya proses pendidikan politik esensinya harus tetap berjalan di negeri ini. Tapi saya selalu mengingatkan, di dalam suasana kita menghadapi kompetisi, ya kan, selalulah kita harus menjaga sebetulnya suasana yang seoptimal mungkin, harapan saya harmoni di dalam berkompetisi. Kan jauh kita bisa lebih baik ketika kita melempar senyum daripada caci maki di antara kita satu sama lain. Ya, baik. Bagaimana Bapak menjawab bahwa di dalam di dalam Nasdem sendiri ada beberapa fraksi termasuk yang mendukung Mas AHY sebagai cawapres dan tidak? Saya belum tahu, kita nanti pakai teleskop itu. Saya belum dikasih teleskop sama Anda. Bagaimana saya bisa cek satu persatu nih, faksi 1, faksi 2, faksi 3. Tapi yang jelas kan kalian tahu struktur partai ini begitu simpel ya. Ya kan, artinya simpel yang saya katakan kalau diperbandingkan dengan partai-partai tingkat nasional lainnya, tingkat kepengurusan juga tidak maksi sekali gitu maksudnya. Dalam struktur partainya ya itu saya pikir lebih memudahkan untuk dipahami. Tapi kalau dikasih kiriman teleskop, nanti kita akan cek. Oke, baik. Apa lagi? Terakhir. Pak Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas AHY itu sebetulnya sudah pernah muncul, bersedia bisa jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama AHY? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas AHY. Sungguh saya harus katakan itu. Apalagi di dalam publik atau pertemuan dimanapun, tulisan apa ada. Dia adik saya. AHY sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan generasi star ke depan nantinya harusnya. Ya, baik. Terima kasih. Udah. Demikian update news kali ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and comment channel kami.